Halo sahabat, isi konten berikut ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan kebesaran suatu tatanan atau sejarah dari suatu budaya ataupun tradisi bangsa. Akan tetapi hal ini disuguhkan untuk menambah wawasan yang berbeda, dilihat dari aspek empiris yang dikemukakan oleh ahlinya. Semoga bermanfaat. Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Timur pada 1293 hingga 1520 Masehi. Rajanya yang pertama bernama Wijaya, menantu raja terakhir dari kerajaan Singasari, Kertanegara. Konon, Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa raja keempat, Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389. Akan tetapi setelah meninggalnya raja ini, Majapahit tidak mampu mempertahankan kejayaannya dan akhirnya mulai mengalami kemunduran. Sejarah yang rincin mengenai Majapahit sangat tidak jelas. Sumber-sumbernya yang utama adalah prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno, naskah negara Kertagama dan Pararaton, serta beberapa catatan berbahasa Cina. Sebagai historiografi tradisional, negara Kertagama dan Pararaton mengandung kebenaran historis bercampur dengan kebenaran mistis. Artinya, kedua naskah kuno ini selain berisi rekaman sejarah, juga mengandung unsur-unsur mitos, legenda, dongeng, dan sebagainya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara fakta peristiwa yang sesungguhnya, dengan fakta rekaan pengarangnya. Oleh karena itu, beberapa sejarawan menyaksikan kredibilitas negara Kertagama dan Pararaton. Profesor C.C. Berg, misalnya, memandang kedua naskah itu sebagai dokumen dongeng-dongeng politik religius, bukan dokumen sejarah. Menurutnya, naskah-naskah itu tidak dimaksudkan untuk mencatat masa yang sudah lampau, tetapi lebih dimaksudkan untuk menentukan kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan sarana gaib. Sementara itu, W.F. Stutterheim mengingatkan agar kita berhati-hati terhadap keterangan-keterangan yang terdapat dalam negara Kertagama maupun Pararaton. Negara Kertagama dikarang oleh penyair Keraton Prapanca pada 1365 yang sudah tentu tidak mau mencatat hal-hal yang kurang patut terhadap diri raja atau keluarga kerajaan. Sebaliknya, ia suka melebih-lebihkan hal-hal yang dapat mempertinggi kehormatan raja serta keluarganya yang melindungi penyair keraton. Pararaton dikarang beberapa abad kemudian, sekitar 1613 M, setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang bersangkutan menurut berbagai cerita lama dari macam-macam sumber. Meskipun demikian, negara Kertagama dan Pararaton tetap dipakai sebagai sumber utama penulisan sejarah Majapahit. Sebab tidak ada sumber tertulis lokal lainnya selengkap kedua naskah ini. Dari sinilah mitos kebesaran Majapahit itu berasal. Dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, Majapahit digambarkan sebagai kerajaan besar, yang pernah membawa harum nama Indonesia sampai jauh keluar wilayah Indonesia. Majapahit dianggap berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua. Kita patut mempertanyakan ulang, benarkah fakta sejarah itu? Kitab Negara Kertagama memang menyebutkan daerah-daerah taklukan Majapahit. Ada tidak kurang dari 98 nama daerah, yang dikatakan bergantung kepada Majapahit. Daerah-daerah tersebut diwajibkan membayar upeti. Menurut W.F. Stutterheim dalam Het Hinduisme in den Archipel, daerah yang dekat dari pusat kekuasaan Majapahit, seperti Bali, selalu terancam dengan serangan tentara yang dikirimkan untuk menghukum jika tidak membayar upeti. Tetapi bagi daerah-daerah yang jauh sekali letaknya, kewajiban tadi tentu banyak yang disia-siakan. Selama pemerintah pusat masih kuat dan mempunyai alat kekuasaan yang cukup, upeti akan terus mengalir. Akan tetapi apabila kekuasaan menjadi kurang kuat, upeti pun juga berkurang, sehingga sumber penghasilan menjadi kering sama sekali. Kekuasaan Majapahit yang diakui orang, biasanya hanya di daerah pantai. Di daerah yang letaknya lebih ke pedalaman, kepala suku dan raja daerah tersebut merdeka sama sekali dan tidak merasa terikat kewajiban membayar upeti dengan Majapahit. Bahkan, daerah Sunda, yang letaknya masih satu pulau dengan Majapahit, tidak pernah takluk dan menjadi wilayah bawahan kerajaan itu.
Semua ini menunjukkan bahwa penaklukan yang dilakukan Majapahit adalah penaklukan semu. Banyak daerah yang tidak benar-benar takluk dan tunduk kepada Majapahit. Kalaupun beberapa kerajaan mau membayar upeti, itu lebih didorong oleh alasan pragmatis. Bernard H.M. Flique dalam Nusantara, A History of Indonesia menyatakan, sebagian besar penguasa kecil di kerajaan-kerajaan pantai, merasa bahwa hubungan mereka dengan Majapahit patut dibanggakan, dan sekaligus menguntungkan. Para penguasa, misalnya kepala-kepala suku di pulau-pulau kecil Maluku, mungkin saja berusaha tampak penting di mata pejabat-pejabat Majapahit, dengan mendaftarkan banyak tempat yang lebih jauh, dan terpencil sebagai daerah bawahan mereka karena semakin panjang daftarnya, semakin besar pula kejayaan mereka. Image ini mereka munculkan, kemungkinan akan mengakibatkan biaya yang lebih besar, dalam jumlah rempah yang harus dibayarkan sebagai upeti. Dalam buku karya Hasan Jafar, yang berjudul, Masa Akhir Majapahit, Girindrawardana dan Masalahnya, dikuak alasan runtuhnya kerajaan, yang disebut-sebut terbesar, serta memiliki pengaruh paling luas pada zamannya. Juga fakta yang menyebutkan Hayam Wuruk bukanlah raja terakhir Majapahit. Meski dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar, kenyataannya Majapahit tak pernah menguasai Nusantara. Hasan mengungkapkan, dalam etimologi, menguasai ada kesan seolah-olah ada daerah atau wilayah taklukan, dan ada upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit. Faktanya, kata Hasan, hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya bersifat mitra satata alias sahabat setara atau mitra dalam kedudukan yang sama tinggi. Dalam hal ini Majapahit dengan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang dari seantero Nusantara. Dalam buku yang sama juga dimuat kata, Nusa adalah pulau-pulau atau daerah, sementara Antara adalah yang lain. Jadi kata Nusantara pada masa Majapahit, diartikan sebagai daerah-daerah yang lain, karena kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri berlokasi di Trowulan, dekat Sungai Brantas, dan merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Komoditi utama Majapahit adalah beras. Sedangkan dari daerah yang lain itu, misalnya dari Sumatera ada hasil hutan, dari Kalimantan ada logam, dari Cina ada sutra. Jangan lupakan juga, para pedagang Arab dengan kapur barus dan rempah-rempahnya. Artinya pada akhir abad ke-14 perdagangan Majapahit sudah berciri globalisasi. Sementara konsep Nusantara sendiri, kata Hasan, merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama untuk keamanan dan perdagangan regional. Sifatnya bukan menguasai, sehingga jika ada pemberian hadiah itu bukanlah upeti. Misalkan ada duta besar datang memberikan hadiah kepada Presiden Jokowi, apakah negara itu disebut ada dalam pengaruh Indonesia? Kan tidak, ujar Hasan. Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit memang berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran dan sebagai penghasil sumber daya alam dalam perdagangan. Namun, hubungannya tidak antara penguasa dan yang dikuasai secara politik. Justru yang tercipta adalah hubungan kerja sama setara, sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah itu. Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai seluruh Nusantara, menurut Hasan, disebabkan para founding fathers Indonesia, utamanya Mu. Yamin, sedang mencari formula untuk menciptakan satu kesatuan Indonesia, nation building. Saat itu Indonesia masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan, dengan adanya Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera. Karena itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman Singasari, dengan nama Dipantara, lantas diperkuat pada zaman Majapahit. Landasannya Sumpah Pati Gajah Mada yang terkenal itu.
Padahal, kata Hasan, asal-usul adanya sumpah itu adalah kitab Pararaton yang di dalamnya juga banyak kisah dongeng, seperti Ken Arok bisa terbang, dan lain sebagainya. Membacanya harus hati-hati, karena Pararaton sangat istana sentris, dan mencampurkan fakta dengan mitos, ucap Hasan. Muhammad Yamin pernah menulis sebuah buku, berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, yang terbit kali pertama pada 1945, dan telah dicetak ulang belasan kali. Buku itu mengisahkan kepahlawanan Gajah Mada, sebagai patih kerajaan Majapahit. Dalam buku itu Yamin menggambarkan sosok Gajah Mada seperti Bima, tokoh pewayangan dalam Mahabharata, yang dianggap paling kuat. Wajahnya bulat gemuk, pipinya kembung, dan bibirnya bulat. Namun, kata Hasan, Muhammad Yamin membayangkan imaji Gajah Mada dari sebuah celengan di Trowulan yang di depannya ada sebuah muka. Ya, masa Gajah Mada disamakan dengan celengan, tanya Hasan. Dalam buku itu, Muhammad Yamin juga melampirkan secarik peta wilayah Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, dengan judul, Daerah Nusantara dalam Kerajaan Majapahit. Tentang peta ini Hasan mengungkapkan, gagasan persatuan ini oleh para sejarawan, telah ditafsirkan sebagai wilayah Majapahit, sehingga seolah-olah ada penaklukan. Itu salahnya dan itu yang harus diluruskan, ucap Hasan Jafar. Namun ada pendapat lain yang berbeda. Salah satu tulisan yang dihimpun William H. Frederick dan Suri Suroto dalam buku Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi mengutip Negara Kertagama menyatakan Majapahit menerapkan prinsip negara serikat. Dalam hal ini, apabila ada kerajaan mitra Satatata mau mengakui kekuasaan, maka kerajaan itu akan diperangi. Khusus kerajaan Pajajaran saat dipimpin Prabu Siliwangi, dia tak pernah bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Perihal peristiwa Bubat tahun 1357, menurut Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesia, UI, ada peran Gajah Mada, patih terbesar Majapahit, untuk menggagalkan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Putri Sunda, Dyah Pitaloka. Tentang kisah Perang Bubat sendiri pun, yang bersumber dari serat Pararaton dan Kidung Sunda, banyak kalangan sejarawan meragukan mengenai kebenarannya, karena kedua sumber tersebut tidak jelas, atau tidak ada nama pengarangnya.